Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salsa Ben Riyadin dengan NIM 230011008. Izin melakukan pembacaan X-ray abdomen. Baik, pertama kita tentuin dulu dari identitas pasien. Di sini ada nama Tuan Pepe, laki-laki, usia 28 tahun. Kemudian untuk tanggal pemeriksaan di tanggal 21 November 2024 dan waktunya jam 9 waktu Indonesia Barat. Setelah itu, jika sudah kita tentukan namanya, kita cek dari posisi kanan dan kiri. Baik, di sini terlihat ya antara kanan dan juga bagian kiri. Setelah itu, kita apakah layak atau tidak pada saat kita apakah layak atau tidak untuk dilakukan pembacaan pada X-ray. Setelah itu, jika sudah antara kanan cek kanan dan kiri, kita juga cek pada kontrasnya apakah di ini adekuat atau tidak. Baik, di sini kontrasnya ini dia adekuat. Kemudian kita cek pada bagian atas atau bisa bagian diafragma apakah terlihat sampai bagian pubis. Di sini terlihat ya dari diafragma sampai pubis. Setelah itu kita lakukan pembacaan. Itu kita mulai dari pre-peritoneal fat line, dimana dia ini warnanya lusen atau hitam-hitaman. Dari sini lurus atau simetris atau tidak antara kanan dan kiri. Kanan dan kiri apakah simetris atau tidak. Setelah itu kita baca pada psoas line apakah garisnya ini dia lurus atau tidak. Biasanya di daerah sini psoas line ini lurus atau tidak. Nah, biasanya kalau misalkan dia ada peradangan, biasanya dia garis ini dia akan tampak sama, tapi di sini dia normal. Ini garisnya terlihat nih. Terlihat garis psoas line. Setelah itu di sini normal hasilnya. Setelah itu kita lihat pada kontur ginjal dan juga vesika urinaria, dimana biasanya di ini kalau misalkan di ginjalnya itu nih biasanya di sini itu akan tampak seperti kacang ginjal antara kanan dan kiri, bentuk seperti kacang. Lalu pada bagian kandung kemih atau kandung kemih atau vesika urinaria itu dia kayak balon atau balon yang segitiga berbalik, bentuknya seperti itu. Setelah itu ini hasil normal. Kemudian kita cek pada udara, jumlah udara bisa di daerah lambung itu akan terlihat adanya udara, biasanya di sekitar sini lambung. Kemudian udara lambung bisa di sekitar sini, biasanya itu terlihat. Kemudian pada usus halus biasanya dia terlihat sekitar 2 sampai 3 loop usus. Daerah sekitar sini. Daerah sekitar sini. Kalau misalkan dia lebih dari 2 kalau misalkan dia lebih dari 3, biasanya dia ada atau dalam keadaan patologis. Segitu juga biasanya di sini juga ada udara pada rektum dan sigmoid, bisa dapat terlihat adanya udara. Setelah itu jika sudah bisa di sini dalam keadaan normal, kemudian kita juga cek pada ginjal, hati dan juga limpa. Nah, biasanya ginjal ini dia ginjal kan ada ginjal kanan dan ginjal kiri. Baik, di sini posisi dari ginjal kanan, dimana ginjal ini biasanya di sekitar L2 sampai L4. Kemudian kalau misalkan di ginjal kiri biasanya di L1 sampai L3. Jadi atau ginjal kanan ini dia lebih rendah dibanding ginjal yang sebelah kiri. Setelah itu ginjal kanan lebih rendah daripada ginjal kiri. Setelah itu biasanya ukuran ginjal ini dia enggak melebihi dari enggak melebihi dari 3 vertebra. Setelah itu kita cek juga apakah ada pembasaran pada ginjal atau hepatosplenomegali. Setelah itu jika sudah, kita cek pada
kandung kemih dan juga fosa kandung empedu. Kita cek dari apakah ada atau tidak. Biasanya kalau misalkan kandung kemih ini dia ada di berada di kapum pelvis, daerah sekitar sini. Setelah itu untuk fosa kandung empedu itu berada di abdomen kanan, biasanya di sebelah sini, itu di setinggi vertebra T12 sampai L1, di bawah sini. Setelah itu jika sudah baik di sini dalam keadaan normal, setelah itu kita juga cek apakah ada keadaan patologis atau tidak, kayak ada lesi atau tidak. Biasanya apakah ada urolithiasis opak, koletiasi, kemudian vesikolitiasis, corpus alineum, atau klasifikasi dari lainnya. Setelah itu kita juga cek pada tulangnya apakah adanya fraktur, osteofit atau ada atau tidak, lalu apakah ada lesi atau tidak, dan juga apakah di ini ada skoliosis. Jadi skoliosis. Setelah itu kita juga cek pada jaringannya atau ya dari jaringannya kita lihat apakah ada lesi atau tidak gitu, dan juga pada dinding abdomennya. Setelah itu kita cek juga apakah di ini sedang ada pemasangan kateter yang dipasang secara permanen atau tidak. Baik, alhamdulillah. Untuk kesimpulannya, untuk hasil preperitoneal itu tampak terlihat atau jelas. Kemudian untuk psoas lainnya dia jelas, terlihat lurus. Kemudian untuk kontur dari kidney dan juga vesika urinaria dia tampak jelas ada antara ginjal kanan kiri dan juga vesika urinaria. Setelah itu untuk distribusi udara normal. Kemudian untuk lesinya dia tidak ada, kemudian karena normal. Kemudian pada organoidnya dia normal juga, tidak ada kelainan. Kemudian untuk tulangnya juga normal, tidak ada fraktur maupun osteofit. Setelah itu jaringannya juga dia normal, tidak ada massa atau kayak abses. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.